Halo sobatku, salam sehat, salam teduh untuk sembuh. Kembali jumpa lagi dengan saya Jody Visnu. Hari ini saya juga ditemani oleh Koki Andi. Wah, oke. Mas Andi sebagai juru masak di Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru yang sudah berkarya di rumah sakit ini lebih kurang 3 tahun. Dan hari ini kita akan kita dapat kesempatan Mas Andi untuk mempraktekkan sebuah menu yang akan kita buat di sini. Yang sebetulnya menu ini juga ada di catering diet Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru ya. Dan kita juga didukung oleh bumbu dari dapur kita. Jangan lupa juga follow akun Instagram dapur kita _Indonesia ya, dengan tagline sahabat ibu memasak di rumah. Oke, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel YouTube dan follow akun Instagram Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru untuk banyak mendapatkan video edukasi. Tapi untuk kali ini adalah video demo masak. Oke, yang sehat tentunya yang kita persiapkan khusus. Kita nih mau masak apa nih, Mas Andi? Hari ini kita akan memasak rendang daging. Rendang daging ini ya. Kemudian bakwan jagung. Penutup nanti kita bikin sambal terasi. Kita bikin sambal terasi. Oke, kalau gitu. Jadi mari ikuti kita. Oke, saya dengan Mas Andi yang kita akan mulai memasak. Sekarang kita masak apa dulu? Kita masak rendang dulu. Rendang dulu. Oke, silakan Mas Andi. Saya perkenalkan dulu bahan-bahannya. Bahan utama kita pakai daging sapi 1,5 kg. Oke. Untuk bahan bumbu halus kita pakai 6 siung bawang putih, 5 siung bawang merah. Oke. 4 biji cabai merah besar. Oke. Ya, 9 biji cabai rawit. 1 ruas jari kunyit, setengah ruas jahe. Ya, untuk bahan lain kita pakai daun jeruk, kayu manis, cengkeh, kelapa sangrai, serai, daun salam, lengkuas. Dan untuk bahan opsional yang kita pakai juga dari dapur kita juga. Kita pakai pala bubuk, jinten bubuk, ketumbar bubuk, dan santan bubuk. Santan bubuk. Oke. Kalau yang kedua nanti kita akan bikin bakwan jagung. Dan bahan utamanya bakwan jagungnya kita pakai jagung yang sudah diserut atau dipipir. Sudah diserut ya jagungnya. Oke. Kemudian yang kedua nanti kita kasih seledri dan juga daun bawang. Daun bawang, oke. Untuk bumbu halus kita pakai bawang putih bubuk dari dapur kita. Dan ini apa nih? Dan ini kita pakai tepungnya. Biasa kita pakai kalau di rumah pakai tepung terigu dicampur dengan tepung beras. Tapi kali ini kita pakai yang lebih praktis. Kita ini udah jadi? Iya, sudah jadi. Oke. Kita pakai dari dapur kita tepung bakwan. Tepung bakwan, oke. Dan nanti tinggal dicampurin 1 butir telur. Dan air secukupnya. Baru nanti bisa dibikin. Baru nanti kita buat. Oke. Lebih simpel. Oke. Untuk yang terakhir nanti kita bikin sambal terasi. Oke, kita nanti akan buat sambal terasi. Baik. Pertama kita langsung membuat dulu rendang daging. Ya, pertama kita presto dulu sebenarnya. Di presto, oke. Kemudian di presto dulu dagingnya kurang lebih 20 sampai 25 menit. Oke. Karena untuk menyingkat waktu saja, ini saya sudah menyiapkan yang sudah di presto tadi. Yang sudah di presto ya. Oke. Hasilnya seperti ini, nanti jadinya sekitar 20 sampai 25 menit. Iya. Oke. Baik. Terlihat empuk, nanti lebih empuk lagi. Oke, baik. Oke. Langsung kita lanjut saja untuk buat bumbu halusnya dulu. Bumbu halus. Apa sih yang dipersiapkan kita nih? Kita siapkan dulu bawang merahnya 5 siung tadi. 5 siung bawang merah. 6 siung bawang putih. 6 siung bawang putih. Cabai rawit. Ya. Cabai merah besar kita potong dulu jadi 2. Lalu kunyit dan jahe. Sudah itu kita beri sedikit air biar bisa di blend. Oke. Kita blender dulu. Oke. Oke, sambil menunggu biar lembut, siapkan apa nih? Siapkan dulu pannya. Memasak ya. Ini sudah lembut. Oke. Kita panaskan pannya, beri sedikit minyak. Oke. Untuk panaskan bumbu. Ya. Minyaknya panas cepat ya? Iya. I see. Kita tumis sampai benar-benar harum. Sembari menunggu kita lanjutin aja dengan memasukkan bahan-bahan yang sudah kita masukin. Masukkan 4 lembar daun jeruk. 4 lembar daun jeruk. Kemudian 2 lembar daun salam. Daun salam 2 lembar. 1 batang serai. Serai yang kita geprek dulu.
Oke. Dan lengkuas. Lengkuas. Satu ruas saja ya. Lengkuas. Oke. Satu ruas jari lengkuas. Oke. Oke. Sambil kita aduk dan menunggu benar-benar harum dan matang bumbunya. Oke. Sambil itu kita masukkan dulu. Ini apa? Cengkeh. Ya. Opsional aja. Oke. Perlunya secukupnya. Saya masukkan 5 cengkeh. Ya. Di sini kayu manis. Saya pakai sedikit kayu manis. Oke. Kita pakai pala bubuk dan pala bubuk jinten ketumbar dari dapur kita. Dapur kita. Oke. Ketumbarnya mungkin kita bisa opsional pakai setengah sendok teh. Setengah sendok teh. Iya. Dia modelnya sudah dibubuk ya? Iya, sudah bubuk ya modelnya ya. Ketumbar bubuk. Ketumbar bubuk. Ketumbar bubuk. Kemudian ini adalah pala. Pala bubuknya sama setengah. Jadi sudah jadi ya? Sudah ketumbar jadi. bubuk dan pala bubuk. Wah, oke. Oke, dan jintennya. Oke. Sudah jadi. Iya. Cukup praktis dan tidak perlu kita ulek lagi. Iya. Karena sudah jadi. Oke, dan ini adalah jinten bubuk. Iya. Oke, cukup praktis dari dapur kita ini. Oke, setelah jadi kita masukkan dagingnya. Daging yang sudah di presto 20 ya. sampai 25 menit tadi. Oke, kita masukkan. Kemudian kita olah di situ, kita aduk sampai rata. Sampai rata ya. Oke. Setelah semuanya rata, kita masukkan air kurang lebih 1 liter. 1 liter. Ya, lebih kurang 1 liter. Oke. Setelah ini baru kita tunggu sampai dia mendidih dulu. Sampai baru dia kita mendidih. bumbuin lagi. Nanti kita kasih bumbu lagi, oke. Kita kasih santan. Dan juga kelapa sangrai. Jadi ini supaya dia nyerap dulu ya? Iya, biar dia nyerap dulu sampai benar-benar surut airnya. Sampai berubah jadi minyak. Berubah jadi minyak? Iya. Oke. Dan air itu nanti dia, ibaratnya dia nyerap ke dagingnya? Iya, nyerap ke dagingnya. Baik. Sembari menunggu, kita buat bakwan jagung. Oke, ini kita pakai dengan api medium? Besar. Api besar? Iya. Api besar, oke. Sekarang kita buat bakwan jagung. Iya. Baik. Oke, bahan yang dibutuhkan sudah tersedia semua. Apa saja kita butuh ini semuanya? Kita masukkan dulu jagungnya ke wadah. Oke. Jagung yang sudah dicuci bersih dan kemudian kita serut. Ya, nanti. Serut nanti. Kemudian ini jagungnya. Kita potong daun bawang. Daun bawang dan kita potong dan seledri. Nah, setelah ini daun bawang. Ini daun bawang. Iya. Oke. Oke. Nah. Ini apa ya? Masukkan bawang putih bubuk. Bawang putih bubuk ya. dari dapur kita dari dapur ya. Kita. Oke. Kita masukkan 1 saset. 1 saset? Ya. Cukup? Cukup. Oke. Masukkan juga. Oke. Kita pecahkan telur. Telur. Satu butir telur aja. Oke. Dan terakhir kita pakai tepung bakwan dari dapur kita. Tepung bakwan dari dapur kita. Oke, nah, kita bumbuin dulu. Kita bumbuin dulu. Ya. Lada halus. Lada halus. Secukupnya. Kemudian 1 sendok teh. 1 sendok teh. Garam. Kaldu jamur. 1 sendok teh juga. Non MSG. Oke. Kita aduk. Kemudian aduk dan diberi air secukupnya.
Jadi biar dia nggak terlalu encer. Oke. Beri airnya pelan-pelan saja. Oke. Selanjutnya kita panasin dulu pannya. Pan kita panaskan. Ya. Oke. Dengan minyak. Oke, kita masukkan minyak di situ. Ya. Kemudian setelah itu sembari menunggu ini sudah nyampur ya? Sudah. Sambil menunggu minyaknya panas, kita bumbuin dulu rendangnya. Rendangnya kita bumbuin. Oke. Sama dengan 1 sendok teh. 1 sendok teh kaldu jamur non MSG. Kaldu jamur non MSG. 1,5 sendok teh garam. Oke. Setengah sendok teh lada bubuk. Lada bubuk. Oke. 2 sendok teh gula pasir. Gula pasir ya. Lalu kita aduk. Diaduk. Jangan lupa dicicip dulu. Oke. Oke, mungkin untuk sobatku apabila untuk rasa atau sesuai seleranya masing-masing, mungkin kalau yang suka pedas bisa ditambah dengan lagi cabai rawitnya. Terus yang suka manis boleh ditambah dengan gula pasir lagi, atau di opsional bisa dimasukkan dengan gula merah. Oke, langsung pada saat ini ya, bisa dilakukan langsung ya. Baik. Pada waktu membumbuin sambil dicicip. Oke, baik. Nah, ini yang panas. Untuk kita bikin bakwan jagung. Jagung. Oke. Kita masukkan sedikit-sedikit saja. Sedikit-sedikit. Oke. Oke, Mas Andi baru membuat 5 bakwan jagung. Wah, langsung di sini. Baik. Kita goreng sampai warnanya berubah kecoklatan. Oke. Wah, menarik sekali. Setelah baunya harum seperti ini, kita larutkan santan dulu. Santan kita larutkan? Iya. Oke. Santan bubuk dari dapur kita. Santan bubuk dari dapur kita. Oke. Kita pakai pakai berapa? 2 pakai 2 saset ya. 2 saset santan bubuk dari dapur kita. Kita buat santan kental, berarti. Kental? Iya. Bisa. 2 saset santan kental. Kita akan buat santan kental dengan air panas. Kita larutkan dengan air panas. Berapa banyak ini nanti? Sebanyak 90 ml. 90 ml. Iya. Oke, kita buat santan di sini. Oke, cukup. Sambil kita aduk. Ini sudah. Santannya cepat larut itu. Cepat larut. Oke. Oke, mungkin ini sudah matang, tinggal dibalik lagi. Oke. Dan diangkat. Ini. Hasil warna gorengannya coklatnya merata. Oke. Coklat merata. Kita sisihkan dulu, habis ini kita buat tumis, bikin sambal. Sambal. Kita plating. Oke, cukup. Oke. Kita masukkan santan dulu ke rendangnya. Santan yang tadi kita buat 90 cc. Kita masukkan ke rendang. Oke. Oke. Kemudian ini adalah kelapa sangrai. Kelapa sangrai. Iya. Setelah ini kita tinggal tunggu biar dia surut. Kita kecilkan apinya dulu biar ke api sedang. Api sedang. Iya. Oke, kita buat sambal terasi. Terasi. Kita pakai apa nih namanya? Terasi udang dapur kita. Terasi udang dari dapur kita. Ya. Oke, baik. Kita pakai setengahnya saja. Kita tumis langsung di sini? Iya. Oke. Bawang merah, bawang putih dulu biar sampai setengah matang dengan api kecil saja. Oke. Cabai rawit. Lalu cabai merah. Setelah itu cabai merah. Kita tumis dulu sampai matang. Terasinya kita masukkan pada saat seperti ini ya. Kita masukkan setengahnya saja. Setengah. Oke. Terakhir kita masukkan tomat. Ya, ini boleh kita belah-belah dulu. Bisa kita belah. Oke. Kita tunggu sampai semuanya matang rata. Oke. Baru nanti kita
ulek atau kita blender. Kita blender atau kita bisa gerus ya. Baik, tumbuk. Ditumbuk. Oke, ini sudah matang. Oke. Kita dinginkan sebentar. Oke. Kita siapkan plating untuk rendang daging. Oke, ini udah empuk dan udah matang. Oke, kita angkat. Kita langsung plating. Oke. Rendang daging khas dari Dr. Un Solobaru siap dihidangkan. Oke, selanjutnya kita mulai blender untuk sambal terasi. Ya. Kita tambahkan sedikit minyak biar memudahkan untuk memblender. Oke. Kita nyalakan lagi, kita masak lagi dengan api kecil. Oh, masak lagi? Iya. Kaldu jamur non MSG seperti setengah biasa. Sendok teh setengah aja. sendok teh. Okay. Opsional aja. Opsional ya. Ini secukupnya, garamnya. Garam secukupnya. Oke. Berhubung ini kita tidak pakai gula merah, jadi kita bisa pakai gula pasir juga ya. Oke. 1 sendok teh aja. 1 sendok teh saja. Oke. Tinggal di frame. Oh ya, nanti biar dia nyampur. Kita aduk biar meresap. Oke. Dan tunggu benar-benar matang. Oke. Nah, ini sudah matang. Oke, sudah matang. Sudah matang. Kita bisa angkat dan sajikan. Wah. Oke, cukup. Sambal terasi khas dari Rumah Sakit Dr. Un Solobaru. Oke. Terima kasih buat Dr. Jody untuk hari ini kita udah bersenang-senang sambil kita masak. Oke. Sekarang tinggal Dr. Jody untuk menyicipin hidangan saya. Oke, saya akan coba dari sebelah kiri. Ini kita tadi masak, Mas Andi ini masak bakwan jagung. Bakwan jagung dengan sambal terasi. Sambal terasi. Ini sambal terasi khas Rumah Sakit Dr. Un Solobaru ya. Ini yang membedakan sambal terasi ini dengan sambal terasi yang lain apa nih? Dari cara memasaknya. Satu dari cara masaknya, penyajian, dan kita menggunakan ini ada bumbu yang spesial dari dapur kita. Dapur kita, oke. Kita pakai tepung khas dari dapur kita. Dan terasinya juga ya, khas dari dapur kita. Terasi udang. Iya, terasi udang. Oke. Pedasnya pas. Dan makin lama makin pedas. Tapi saya suka. Dan kontur dari bakwan jagungnya juga pas di sini ya. Oke. Terima kasih. Dan yang sekarang kita akan coba adalah rendang daging. Rendang daging. Iya. Jadi kita buat dan rendangnya kita presto dulu ya. Kita 20 sampai 25 menit. 25 menit supaya benar-benar bisa lunak. Supaya bisa lunak. Kemudian kita buat ini ya, dan kemudian sampai juga dan ini juga tidak keras. Iya. Lebih mudah untuk dicicipi. Dan manisnya pas. Cocok buat Anda semua yang akan menginap di Rumah Sakit Dr. Un Solobaru untuk dirawat, atau juga cocok untuk para penunggu pasien yang sedang menunggu keluarga pasien daripada memesan catering di luar, memesan makanan dari luar, bisa memesan catering diet Rumah Sakit Dr. Un Solobaru. Baik sobatku sekalian, demikian demo masak ya dipersembahkan oleh Rumah Sakit Dr. Un Solobaru dan juga dari dapur kita. Jangan lupa follow akun Instagram Rumah Sakit Dr. Un Solobaru dan dapur kita _Indonesia. Like, comment, subscribe, dan juga nyalakan notifikasi di YouTube channel Rumah Sakit Dr. Un Solobaru untuk bisa mendapatkan banyak informasi dan juga hal menarik lainnya persembahan dari Rumah Sakit Dr. Un Solobaru. Salam sehat dan salam teduh untuk sembuh. Terus ada ininya di set. Ada apa namanya? Bunga mawar. Ada bunga mawarnya. Tetap bermawar dan manisnya pas.
nggak keras, jadi pas lagi digigit itu nggak, dia gampang hancur. Digigitnya enak. Kalian Pakai sambal terasi. Sabar itu. Terpaksa. Nggak karena Enak banget. langsung review.